Kita masih ingin ada di Platnas, ada di SEA Games, ada di kejuaraan dunia, membawa nama Musi Banyuasin, membawa nama Sumatera Selatan, berkiprah di kancah internasional. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi SK ingin dikenal di dunia bahwa orang Mubah, orang Sumatera Selatan juga bisa bersaing sama orang lain. Kalau Siska sih berharapnya Bapak Gubernur bisa memberikan kami pekerjaan untuk yang dapat medali. Amin. Siko 23 podcast DJ Dor. Oke, baik. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat membanggakan sekali. Beliau seorang pendekar Sri Kandi, tentunya pasti dari pencak silat. Siapakah dia? Ini dia, Francisca Sandra. Oke. Ya, selamat ya, Dik. Terima kasih banyak, Kak. Medali apa? Ini Medali emas ya? Iya, Keren. Fighter atau seni? fighter ya? Fighter ya. Kebetulan main di kelas 70-75. Paling berat sekali. Kelas apa itu? Kelas F. F. Iya. Wow, keren. Boleh tahu di final kemarin? Ya, lawannya siapa? Dari mana? Dari Provinsi Kaltim, namanya Siti Nur Jubaidah. Oh, keren. Ya, itu suatu perjuangan yang sangat amat berat sekali pasti ya, Luar biasa perjuangannya. beratnya, luar biasa. Oke. Panjang sekali perjalanan. Gitu. Baik. Boleh tahu di belakang Siska ini pasti ada orang-orang yang sangat berpengaruh sekali ya, orang yang membangkitkan semangat juang seorang pendekar yang sangat masih muda. Ya, boleh tahu ucapan terima kasihnya ke siapa ya? Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sama Allah SWT. Iya. Karena sampai hari ini, sampai detik ini pun kebaikan-kebaikan Allah sama Siska luar biasa sekali. Sampai hari ini pun masih takjub karena dengan saya yang bukan siapa-siapa ini bisa jadi biji mata Allah itu luar biasa sekali. Terus orang tua saya yang selalu support saya dari kecil kan, kebetulan ikut silatnya dari kecil sampai saya sebesar ini, mereka nggak pernah protes, nggak pernah marah. Saya pulang latihan malam, saya nggak pernah di rumah, kayak saya terus dari umur 8 tahun sampai 23 tahun ini. Mereka jarang ketemu, alhamdulillah mereka selalu support. Terus orang yang paling berpengaruh di Musi Banyuasin tentunya Bang Heri Hermansyah, kakak sendiri pasti kenal. Iya, beliau sangat berpengaruh sekali Bang di Heri, dunia silat. istrinya Bunda En, luar biasa sekali pengaruhnya di dalam perjuangan saya. Iya. Terus pelatih-pelatih yang ada di pencak silat Mubah yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, ada banyak sekali. Iya. Ada banyak sekali. Iya. Terus teman-teman tim saya di pencak silat Mubah yang luar biasa juga, yang mendorong saya untuk tetap berpositif thinking, mendorong saya untuk tetap berusaha lebih. Terus selanjutnya pelatih saya di Platda, Abang Abbas Akbar. Ya, itu seorang legenda kita pencak silat dunia ya. Iya, bukan cuma di Sumsel kan. Di Indonesia pun, bahkan di dunia. Bahkan di dunia dia beliau memang adalah legenda kan. Saya berterima kasih sekali buat Bang Abbas. 2 tahun terakhir ini luar biasa sekali perjuangan beliau untuk kami di Platda pun. Keren. Ada pelatih saya satu lagi, Agung Subarkah. Itu Mas Agung. Iya, Mas Agung kenal. Ya, kenal kan? Kenal. Itu juga luar biasa sekali, sering memberikan motivasi buat saya ketika saya jatuh. Memang ngomongannya agak pedas kalau Mas Agung. Kalau Mas Agung nggak bisa menye-menye dia sama saya karena dia mohon maaf ya Mas Agung ya. Mohon maaf Mas Agung. Karena saya kan agak manja kan orangnya. Jadi kalau sama dia ngomong ke sayanya agak keras. Terus ada satu lagi pelatih namanya Abdurrahman namanya. Kenal. Mereka bertiga itu luar biasa sekali selama 2 tahun terakhir ini, luar biasa sekali supportnya untuk saya. Terus yang paling support sekali lagi itu teman-teman tim saya. Pasti itu. Iya, ada 5 teman-teman tim saya. Luar biasa sekali teman-teman tim saya itu, Kak. Ketika saya jatuh, mereka selalu teriak, "Ayo sis, kamu bisa nih, kamu bisa. Ayo kita bisa." Terus yang memang paling menerima
tong sampah saya itu ya pasangan saya sih. Karena kalau lagi kesel sama tim, kesel sama pelatih kan, kesel sama pelatih mau nggak mau ceritanya kan ke pasangan kan. Jadi dia yang saya marahin padahal saya keselnya sama siapa. Sabar ya, sabar ya Bang Alif. Oke, orang tua sehat? Alhamdulillah sehat. Masih lengkap, mohon maaf. Alhamdulillah masih lengkap. Alhamdulillah ya. Keren. Apa namanya? Tadi Bang Heri itu sudah menganggap sebagai orang tua. Lebih dari orang tua. Saya dari awal kesini pun beliau kan ngomong, Siska jangan anggap di sini ini hanya tempat latihan. Jangan anggap Musi Banyuasin ini hanya tempat latihan, hanya tempat kamu bersilat. Tapi anggap ini rumah. Dia pun kalau ke rumah, kamu kalau datang ke rumah jangan jadi tamu. Kalau tamu kan datang pulang udah. Tapi kalau jadi keluarga beda ceritanya kayak gitu. Dan dari awal saya ditanaminya seperti itu sampai sekarang pun begitu. Oke. Saya ingin mau bertanya kepada seorang Francisca ini tentang mengenai seorang atlet profesional. Nah, seorang atlet profesional ini menurut Francisca ini seperti apa sih? Kalau ngikutin standar berat sebenarnya jadi atlet profesional. Iya, kita ikuti atlet profesional yang di tingkat tinggi itu seperti apa? Apa memang kedisiplinnya luar biasa atau gimana? Kami pengen juga mau belajar. Kalau dari segi pandang Siska ya, sebagai seorang atlet sebenarnya profesional enggak juga. Mungkin mendekati ya. Lebih mendekati. Iya. Okay. Kalau dibilang profesional banget kayaknya masih jauh sih. Iya. Disiplin itu penting sekali sih sebenarnya. Jelas pasti. Iya. Disiplin, adab. Ada satu orang yang pernah bilang sama saya, kamu mau juara, sejuara apapun, sehebat apapun, kalau kamu tidak punya adab, juaramu nggak akan ada apa-apanya. Sangat benar sekali. Iya. Saya suka. Jadi sebelum disiplin itu yang pertama adab dulu. Adab sama pelatih, adab sama teman. Itu adab itu kan susah ya Kak ya. Untuk untuk kita latih, untuk kita pupuk kan susah. Iya. Karena kalau memang dari awalnya dipupuknya jelek, adabnya bakal susah nih ngebenerin adabnya. Jadi yang paling pertama sekali untuk jadi seorang atlet profesional, adab dulu. Iya benar. Ya. Terkadang percuma kan mereka. Betul. Walaupun mereka udah tinggi sudah di atas, tapi kadang mereka tingkah laku yang tidak sesuai dengan karakter. Betul. Seorang pesilat yang benar-benar pesilat yang sejati itu tidak mesti mereka melakukan hal yang tidak sopan. Iya betul sekali. Terhadap orang tua kan. Iya betul. Benar. Dan itu tuh beradab itu tuh susah Kak, dan Siska pun merasakan itu. Iya. Selain beradab kita juga harus disiplin. Disiplin ini juga susah. Jadi atlet ini kan setengah kehidupan kita diambil. Kayak Siska aja dari kecil, dari 8 tahun udah pagi latihan, sore latihan. Teman-teman yang lain lagi main berbian nih, teman-teman yang lain lagi main. Iya. Kitanya gebuk-gebukan nih sama patching sama teman. Waktu SMP kayak gitu juga. Waktu SMA kayak gitu juga. Teman-teman yang lain nongkrong ke kafe, kitanya latihan. Jadi kalau misalnya jadi atlet profesional nggak ada waktu buat main-main. Mungkin ada kita punya waktu buat main-main, tapi cuma 1 minggu udah. Sisanya memang hidup kita sebagai juara. Ini hidup kita gitu, nggak ada bosan-bosannya. Iya. Terus selanjutnya ibadah sih yang penting juga. Ibadah. Siska bukan orang yang yang agamis sampai terlalu gimana, enggak. Cuman berdoa itu, ingat sama Tuhan itu perlu gitu. Iya, bahkan itu nomor 1. Iya, sebagai seorang atlet perlu. Jadi banyak sekali aspeknya. Cara kita bersikap kepada orang, cara kita bersikap, banyak lah pokoknya. Intinya kalau Siska sih berpedomannya sama 3 itu. Saya sangat termasuk menginspirasi sekali. Saya suka sekali dengan cara yang tadi beradab, keren. Itu seorang atlet itu memang benar-benar beradab. Saya memang merasakan. Saya tidak suka melihat atlet yang memang kadang itu meremehkan pelatih kadang. Betul. Memang kalau di dalam agama kita kan yang pertama kali adalah akhlakul karimah. Iya, betul. Baru adab. Adab ini kan karena peradaban ini kan kita kan punya peradaban berbeda-beda kan, adab itu kan berasal dari peradaban. Ada peradaban
Yunani. Tapi orang beradab itu kan belum tentu beriman. Betul. Yang pertama kali akhlak. Orang Jepang beradab. Iya, betul. Benar tidak? Betul. Dia sering itu kan beradab, tapi dia tidak punya keimanan. Tapi kita sebagai seorang muslim harus mempunyai keimanan. Itu yang pertama tadi adalah akhlak. Iya. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya di perguruan itu kan pasti ada kan, Ya, utama hablum minallah. Nah, baru hablum minannas. Iya, betul. Yang kedua baru beradab. Nah, itu beradab. Orang Jepang beradab, keren mereka. Iya, betul. Beradab sekali. Tapi mereka tadi mungkin kalau ya di agama kita kan tadi keimanan itu sangat penting sekali. Baru yang setelah beradab ini adalah ilmu. Iya, betul. Ilmu kan, karena ilmu tuh memang mudah dicari, tapi kalau adab sangat susah. Itu diajarkan memang dari orang tua. Iya. Dan tergantung dari kita sendiri. Oke, baik, itu sangat kami motivasi sekali untuk atlet-atlet yang akan menjajal gelanggang berikutnya ya, insya Allah. Baik, dari sekarang perjalanan karir, mungkin ceritakan tentang dari kecil gimana dulu, kok bisa mau ikut silat, kenapa nggak ikut yang lain, apa kayak panjat tebing apa contohnya bola voli gitu, kenapa sih mau silat, apa ada suatu termotivasi dari Mak Lampir gitu. Oh iya, dulu zaman-zaman film Mak Lampir. Oke, silakan. Kenapa silat? Sebenarnya kenapa silat dari awalnya juga nggak ada kepikiran untuk jadi atlet silat, bahkan sampai kayak sekarang ya Kak ya. Ya. Nemu kehidupan di silat itu setelah sekitar 2 tahun ikut pencak silat. Itu umur berapa itu? Siska pertama kali ikut silat umur 8 tahun. Jadi Umur 8 tahun itu kelas 2 SM? SD. SD, Kelas sorry. Kelas 4. Ya, Ya. kelas 4. Kelas 3 4. Jadi rumah Siska itu Kak cuman 800 meter dari komplek Muhammadiyah. Jadi dekat sekali kan, benar-benar dekat sekali. Jadi teman sepermainan di depan rumah itu kakaknya ikut tapak suci. Oh, tapak suci ya? Iya. Ya, sama ini. Wih, keren. Kita sama seperguruan dong. Iya, Ini betul, dulu betul. kita rumah dulu. 2018 itulah Siska ketemu sama Musi Banyuasin, ketemu sama Bang Heri. Bang Heri bilang, Siska kalau memang Siska ingin dan mau bergabung dengan Musi Banyuasin, abang siap menerima, katanya gitu. Nah, waktu awal ketemu Bang Heri, Siska bilang begini, Bang, Siska ini tidak dalam posisi performa terbaik. Siska ini sedang jatuh-jatuhnya, sedang jelek-jeleknya. Jadi Siska tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk abang. Iya. Tapi Bang Heri waktu itu, itulah yang saya bilang, mau nangis nih. itulah yang saya bilang, kebaikan-kebaikan Allah kepada saya sampai hari ini tuh ada gitu. Apalagi Bang Heri dengan lapang dada sekali menurut saya. Ketika orang-orang lain waktu itu nggak ada yang ngelihat saya. Jadi saya lagi di puncak prestasi nih Kak, cedera, jatuh kan. Iya. Ketika orang-orang lain buang saya, kasarnya saya dibuang nih. Orang lain buang-buang saya, Bang Heri dengan lapang dadanya menerima, Siska ayo, saya kasih ruang untuk kamu nih berprestasi. Dari situ Siska mikir, ih Allah baik banget nih sama saya gitu. Saya dikasih jalan melalui orang ini, luar biasa sekali. Jadi akhirnya dari 2018 awal Siska bergabung di Musi Banyuasin, motivasi Siska cuma satu. Saya tidak mau mengecewakan dua orang ini, Bang Heri dan Bunda, Bang Heri dan istrinya. Karena saya bukan nganggap beliau cuma sebagai pelatih, saya nganggapnya sebagai orang tua, dan beliau ngasih saya jalan sampai saya ada di titik ini nih. Jadi motivasi saya tiap hari, meskipun waktu itu kan masih cedera Kak, motivasi setiap hari, aku harus ngebuktiin nih, beliau udah ngasih kesempatan, masa aku sia-siakan, masa aku begini. Jadi terus dan itu sekitar 4 bulan Siska nggak bisa nendang, nggak bisa nendang peci, nggak bisa lari, nggak bisa latihan.
diurut, diterapi, di reposisi, latihan penguatan, itu prosesnya panjang. Sebenarnya ngebenerin cederanya enggak susah. Mental di kepala sama di hatinya yang susah diobati. Iya, ilusi. Iya, betul. Jadi rasa sakit yang sakit luar biasa itu teringat terus berulang-ulang. Iya. Aduh, aku takut nih nendang, nanti sakit lagi kayak kemarin. Aduh, aku takut nih nendang, nanti sakit lagi. Dan itu Kak yang membuat Siska tersiksa sampai ke PON. Itu tersiksanya luar biasa. Dari 2018 sampai PON kemarin berangkat, itu luar biasa sekali ngelawan rasa hati, rasa ketakutan itu. Iya. Kalau nggak ada orang-orang di sekitar ini mungkin udah ambruk dari lama. Iya. Itulah yang orang-orang yang Siska sebutin tadi itu sangat berperan penting sekali. Jadi singkat cerita, ikutlah seleksi, alhamdulillah menang terus. Waktu tanding di Lampung menang, waktu kejurdun di Solo, waktu itu kejurdun Tapak Suci. Ya alhamdulillah bisa juara 1. Iya, alhamdulillah. Keren. Terus pulang kan langsung ke Jurprov seleksi untuk Prapon. Alhamdulillah itu juara 1 juga. Nah, punya kesempatan kan untuk ke Prapon. Nah, waktu Prapon itu kalau nggak salah berapa ya? Hamin 4 hari Kak. Ya. Kambuh cederanya. Terus gimana itu? Gimana nggak stres luar biasa. Jadi diem. Saya ngomong sama Bunda kan, Bun, udah capek-capek Bun latihan Bun, masa sakit lagi, nangis kan. Udah Neng, sabar katanya gitu, sabar. Bunda Bang Heri selalu bilang, anggap aja penghapus dosamu katanya gitu. Kan lagi sakit, tetap positif thinking aja sama Allah, penghapus dosamu katanya. Ya udah akhirnya ngalihin, ya udahlah nggak apa-apa aku sakit gitu, nggak apa-apa aku sakit. Toh ya aku harus bermain dengan cara aku sakit. Jadi waktu Prapon itu posisinya lagi sakit Kak. Jadi lutut itu dilapis pakai 3 deker, pakai pakai taping banyak, benar-benar dibalut luar biasa. Alhamdulillah waktu penyisihan, waktu semifinal, Allah lindungi, Allah jaga, benar-benar nggak ada sama sekali cedera. Bahkan Siska kaget Kak. Jadi sesuatu yang nggak pernah dilatih tiba-tiba bisa ada di sana. Terus ya udah terjadi begitu aja, dapat tiket ke PON, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ternyata Allah baik sekali gitu ngasih kesempatan. Nah di PON itu karena pandemi, ada bersyukurnya juga, ada ngedumelnya juga. Ada ngejedahin dikit lah. Betul. Istirahat. Iya, karena satu yang Siska senang sekali, aku masih punya waktu untuk recovery gitu. Masih ada 2 tahun lagi, itu panjang sekali. Yakinnya pasti bisa sembuh di PON. Tapi prosesnya lama, 2 tahun itu kan lama Kak. Dengan posisi waktu itu Siska nggak punya kerjaan. Susahnya di ekonomi, susah luar biasa Siska di ekonomi. Alif yang paling tahu sekali gimana ekonomi Siska waktu itu. Benar-benar berjuang banget buat makan, nyarinya ke sini, ke sana, ke sini. Ya tau lah gitu. Oke. Waktu di final ini perasaannya gimana itu? Apakah perasaan mau ada putus asa, ada nggak? Gitu. Hilang keyakinan sempat Kak. Sempat saya hilang keyakinan waktu final ini. Jadi sebelum main, wah bisa nggak ya nih? Wah kalah nih Siska nih, kalah nih. Sampai napak kaki di gelanggang pun itu gemetar nggak, cuman nggak ada rasa membara untuk juara tuh, hilang nggak? Hilang keyakinan pokoknya. Terus Pak Sihab waktu itu ngomong sama saya, Siska, ketakutan itu menghancurkan kamu, hilang keyakinan, kamu langsung kalah katanya gitu. Kalau kamu mau menang, kamu harus yakin. Kalau kamu nggak yakin, berarti kamu nggak punya Tuhan katanya gitu. Itu akhirnya buat saya, kalau aku nggak yakin berarti aku nggak punya ini nih, nggak percaya sama Allah nih. Jadi waktu awal babak itu kan saya kebanting nih, sempat kebanting sama Kaltim. Saya ngeliatin muka abang, saya berharap ketika saya ngelihat muka abang, saya nemu kekuatan. Saya ngelihat muka abang, saya ngelihat muka Mas Agung, saya ngelihat muka Akman, saya ngelihat muka teman-teman tim saya. Jadi saya noleh ngeliatin mereka ngarepin Siska juara nih. Siska nggak boleh gini dong. Itu kan ngomong sama diri sendiri. Siska nggak boleh gini dong. Ayo mukul sis, nendang, mau jatuh mau gimana. Ayo berusaha mukul, nendanglah.
nggak taunya dia diem kan, mukul nendang lagi dia diem, terus jalan agak pincang karena belum diberhentikan wasit. Siska tendang, kan peraturannya kalau belum diberhentiin masih boleh nyerang. Iya benar. Nggak taunya dia ke sudut, lempar handuk. Siska di sudut netral sempat nge-lag sebenarnya Kak, karena tadi hilang keyakinan setelah melihat pelatih dan teman-teman tim. Siska sempat beristighfar sama Allah waktu itu. Iya. Sempat sholawat, terus tiba-tiba langsung sepersekian menit langsung ceplok dibalik sama Allah. Jadi sempat takjub, diam, ih cepat banget udah juara, baru ngangkat tangan ke atas kan. Baru ngangkat tangan ke atas, ih udah juara Sis kamu, kayak gitu. Tadi perasaan nggak yakin ini udah juara, langsung ditabok kan sama Bang Abbas. Ayo deh katanya gitu, kamu kan juaranya, bisa kan katanya gitu. Udah nge-lag, diam kan, naik ke atas nggak berhenti nangis Kak. Ada kali sejam karena ada perjuangan di belakang tersebut ya. Perjuangan latihan. Pada saat waktu itu pasti kondisinya lagi nggak fit gitu. Pernah kondisi dalam keadaan ada bengkak di badan waktu mau final itu? Justru dari awal main itu Kak hancur habis. Waduh. Kaki ini hancur habis, cuman teman-teman tim nggak ada yang tahu, termasuk Bang Abbas nggak ada yang tahu juga, karena memang nggak ada yang. Siska juga nggak mau bilang bahwa bahwa Siska sakit atau gimana gitu. Jadi waktu itu ada Kak Roni yang ngebantuin Siska untuk ngobatin. Itu pelatih pelatnas ya itu ya? Bukan. Kak Roni di Palembang, dia yang ngurusin Siska selama cedera tuh beliau. Jadi memang disediain dari Palembang bawa parem Kak untuk ngilangin bengkak. Jadi waktu sebelum final itu hancur luar biasa. Bahu Siska ini kan lepas waktu semi itu, naik sebelah. Jadi gitu? Waktu semi itu nggak sadar. Waktu pulang buka baju di penginapan, lihat bahu kiri naik, lihat sini merah, lihat kaki ini paha, depan, belakang, samping, kanan, kiri hitam, sampai jadi warna hitam, sampai ke betis hitam juga. Jadi sampai panas, sempat demam. Jadi langsung nelpon Kak Roni, Kak Siska demam, tolong Kakak datang sekarang. Jadi dibalutlah pakai parem itu Kak, dibalutlah. Alhamdulillahnya waktu pon itu ada jeda 1 hari, jadi bisa istirahat nih. Nah waktu besoknya udah fit, alhamdulillahnya bengkaknya kempes, ininya udah turun, jadi udah benar-benar ready sebenarnya. Cuman ya itu tadi karena apa? Ini kali tekanan ya. Gak apa-apa. Ini dia. Ini langsung membludak followersnya. Keren. Jadi ini apa namanya, kebanggaan bagi masyarakat Musi Banyasin. Ini pencatatan yang baru pertama kali. Alhamdulillah. Siapa? Pon untuk Pekan Olahraga Nasional baru pertama kali Kak ada 1 yang emas. Apa ada sebelumnya udah ada? Abang Abbas. Oh iya, jelas pasti itu kan. Iya. Setelah itu ada nggak? Decil juga sama kayak Siska, perdana ini, pon perdana kami semua. Pon perdana ini iya, ya? Betul. Kalian perdana. Iya. Kalau setahu Siska sih cuman Abang Abbas. Cuman nggak tahu ya, kalau mungkin Siska nggak tahu ada senior yang lain. 2008 kalau nggak salah Sumsel pernah dapat emas, itu Mbak Yesi yang dapat. Oh iya, Mbak Yesi. 2012 nggak ada, 2016 juga nggak ada, baru 2021 ada lagi dapat medali emas. Nah. Baik, boleh lihat medalinya nggak? boleh. Coba gimana? Lihat ini kerennya. Katanya ini medalinya ini apa namanya, keren. Di balik itu ada sesuatu yang keren. Coba jelaskan. Katanya sih. Jadi kemarin itu Kak, kan hobi buka-buka TikTok. Nah ada beberapa atlet yang bilang medali pun bisa di scan katanya gitu. Jadi kalau misalnya fitur handphone kita ada NFC, jadi langsung ditempelin aja di sini. Nih ditempelin di sini, nanti bakal muncul tinggal diklik.
nanti ada namanya misalnya Francisca Sandra Dewi peraih medali emas pencak silat kelas E putri gitu. Jadi di dalam ini ada chipnya, ada nomornya juga. Jadi nggak sembarangan orang mau. Iya, nggak bakal bisa menduplikat. Mau diambil di duplikat. Dan ini baru pertama kali ya ke Papua. Ada harapan nggak ke Papua itu nanti? Aduh, geri. Gimana nih nanti ditembak? Ada sih sempat kepikiran kan. Pasti teman-teman juga gitu kan? Iya, semuanya. Apalagi Abang Parnonya luar biasa. Tapi insya Allah aman kan? Alhamdulillahnya ternyata kayak kan tadi kepikirannya bahan makanan bakal susah nih, nyari ini bakal susah nih. Ternyata Papua itu tidak seburuk yang kita pikirkan. Justru di luar ini Kak, di luar pikiran. Ternyata Papua itu cantiknya luar biasa. Ya, luar Masya biasa. Allah. Bagus sekali. Surga Sudah itu dunia. luar biasa. Nggak salah kalau orang bilang surga kecil jatuh ke bumi itu Papua. Benar. Jadi dan bahkan minimarket banyak, ATM juga banyak, masyarakatnya ada banyak gitu. Bukan seperti yang orang-orang pikirkan bahwa di Papua tuh nggak ada ini, nggak ada ini. Malahan banyak Kak, dan itu cantik sekali, bagus sekali. Keren. Orang-orang di sana gimana? Ramah-ramah kan? Alhamdulillahnya mereka menerima ya orang-orang yang datang. Mungkin memang dia nggak terlalu ngobrol atau gimana, cuman mereka welcome Kak sama kita. Kan orang banyak datang, antusiasnya waktu pembukaan aja yang rambutnya udah putih-putih Kak ikut nari. Sampai kami bilang biasanya kan kalau acara-acara gini yang muda-muda, ini yang tua-tua, keren ya antusiasnya. Sampai nggak berhenti ngelihat mereka tuh keren ya gitu. Makan papeda nggak? Nah itu nggak sempat. Nggak sempat ya? Nggak sempat makan Jadi nggak papeda. ada nyicip makanan Papua? Ada apa? Ada makan, cuman untuk makanan tradisionalnya nggak ada nyicip. Oh, nggak ada nyicip. Nggak sempat kemarin. Iya. Good job. Oke, keren, sangat-sangat termotivasi sekali. Tapi kami ingin harapan kedepannya apa ya dari seorang Francisca itu? Dari segi apa nih Kak? Ini harapan kedepannya itu Francisca mau apa gitu? Apa mau pemerintah itu memberikan yang terbaik gitu untuk Francisca? Dan pertandingannya itu nanti setelah ini apa ada kejuaraan lagi di tingkat dunia? Ya. Yang pertama sih intinya begini, kami atlet-atlet Sumatera Selatan sudah berjuang maksimal. Di balik apapun yang kami dapatkan, dapat medali, tidak dapat medali, emas, perak, perunggu, intinya kami sudah berjuang maksimal sekali, mengerahkan seluruh jiwa, raga, tenaga kami, bahkan waktu yang bisa dibilang tidak sebentar Kak, 2 tahun. Yang Siska harapkan sih pemerintah bisa mengapresiasi sepadan dengan apa yang kami berikan untuk Sumatera Selatan. Benar sekali. Kalau Siska sih berharapnya Bapak Gubernur bisa memberikan kami pekerjaan untuk yang dapat medali. Amin. Semoga saja beliau bisa memberikan pekerjaan. Amin. Karena sampai saat ini pun masih belum ketemu kan, mungkin beliau masih sibuk juga. Intinya begitu. Terus harapan Siska ke depannya bukan cuma sampai di sini sih Kak. Justru PON ini cuman awal Siska. Siska masih ingin ada di Platnas, ada di SEA Games, ada di kejuaraan dunia, membawa nama Musi Banyuasin, membawa nama Sumatera Selatan, berkiprah di kancah internasional. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi Siska ingin dikenal di dunia bahwa orang Mubah, orang Sumatera Selatan juga bisa bersaing sama orang lain. Bahwa kita juga mampu gitu. Karena kan rata-rata kan pencaksilat ini kan lebih dominannya sih ke Jawa. Iya betul. Apalagi Jawa Barat tuh saingannya. Iya betul. Jadi Siska pengen orang Sumatera juga bisa gitu. Bisa. Sumatera Selatan juga bisa nih. Gitu. Karena kita dulu kan punya legenda. Iya betul. Abbas Akbar. Iya betul sekali betul. Dari perguruan kita juga. Iya betul. Oh iya boleh tahu? Katanya sih kakak lihat berita, Tapak Suci itu mendominasi kebanyakan di pencaksilat PON kemarin di Papua. Katanya juara umum. Iya betul. Betul sekali ya. Keren. Jadi bahkan Tapak Suci itu jadi atlet terbanyak yang lolos ke PON. Kalau tidak salah ada 45 atlet. 45 atlet Tapak Suci yang lolos ke PON, dapat 5 medali emas.
Kalau tidak salah peraknya ada dua atau satu, perunggunya ada, nggak tahu kalau Siska salah ya, ada 17. Jadi juara umum pertama untuk di PON Papua waktu itu. Iya. Sip. Oke. Terima kasih. Itu tadi harapan kedepannya, semoga ya pemerintah terutama Pak Gubernur kita memberikan yang terbaik ke depannya untuk seorang atlet kita yang berjuang rela mati-matian, yang tidak sangat mudah pertandingan ini dan tidak semua orang bisa melakukannya kan. Benar-benar berat sekali ini perjuangan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kami harap semua ke depannya Francisca dan teman-temannya diberikan pekerjaan yang layak untuk menghidupi, apalagi menghidupi orang tua kan ya. Oke. Tidak, terakhir ini adalah motivasi, ada motivasi dari seorang Francisca. Silakan minimal ya satu kalimat, 2 kalimat nggak apa-apa, kami pengen sekali. Kalau jadinya satu paragraf gimana? Oh boleh. Kami kalau Siska nih kan memang bukan yang punya fisik bagus Kak, bukan punya fisik bagus, bukan yang istimewa, bukan yang selalu nomor 1 gitu. Cuman selalu punya prinsip begini, lebih baik kita persiapkan walaupun tidak dipakai, daripada dipakai tetapi kita tidak siap. Jadi prinsip Siska, udah jalanin dulu aja, lakuin dulu aja. Kamu udah siap, nggak dipakai nggak apa-apa. Kamu udah siap, kamu bisa ngelakuin hal lain, bukan cuma satu ini aja, banyak hal. Tapi kalau misalnya kamu dipakai, taunya kamu nggak bisa ngapa-ngapain, udah langsung dibuang sama orang, gitu. Terus jalan dulu aja terus gitu, jalan aja terus. Pokoknya meskipun ngerangkak, meskipun rolling, meskipun susah payah, pincang-pincang, udah maju aja dulu, nanti juga sampai. Udah gitu aja sih, sesimpel itu sih sebenarnya prinsipnya. Jadi kalau capek, ngeluh pasti Kak. Aduh capeknya aku nih, capek sekali aku nih. Tapi nggak ada kepikiran untuk udah nih, stop nih di sini, jangan deh, udah deh berhenti. Nggak ada. Capek tapi nggak berhenti, itu aja. Capek istirahat, bukan berhenti. Kalau kita berhenti ya nggak akan sampai. Sama kayak ngayuh sepeda, mau pelan mau cepet kan nanti nyampe juga. Oke. Itu ya, walaupun kita pernah dibuang orang, tapi kita jangan mengeluh, dan kita berharap kedepannya menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Betul. Karena dari hadis Nabi Muhammad, hadis yang sangat sahih kan ini kan. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu keren. Oke. Kita mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga kedepannya kita bisa podcast kembali. Amin. Dengan perjuangan yang sangat berat lagi, tentunya di tingkat internasional. Mungkin ini sepertinya sangat lebih berat lagi deh kayaknya. Oh iya, ini Siska mohon doa juga sama kakak. Nanti bulan Desember insyaallah, masih belum tahu sih tanggalnya. Siap. Nanti bakal ada seleknas Kak untuk SEA Games bulan Mei 2022. Kapan SEA Games? Itu bulan Mei 2022. Seleknasnya bulan Desember. Oh, tahun depan berarti ya? Iya, tahun depan. Oke. Katanya sih dengar-dengar kabarnya semua yang juara PON itu dipanggil untuk seleknas. Cuman kan sampai sekarang Siska belum dapat kabarnya, jadi ya udah latihan dulu aja gitu. Tapi yang PON bukan berarti panggil untuk porprov, nggak mungkin. Nggak bisa. Peraturannya nggak boleh. Alif ini nah. Oke, terima kasih ya untuk Francisca, terutama Alif. Kami ucapkan terima kasih sudah yang menemani dia. Oke. Malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada